Muhammad Nur Yasin, seorang pekerja di perkebunan sawit, ditemukan tewas setelah sebelumnya menggelar pesta sabu bersama kawannya. Tewasnya korban di kebun sawit tempat ia bekerja membuat istrinya Maryam terkejut. Inilah serial tabir, pesta sabu berujung maut, maut saat pesta narkoba. Terdapat luka tusuk di bagian sebelah kanan, jadi ada 4 luka tusuk. Dikarenakan cekcok, kemudian tersangka juga melakukan pemukulan pertama kali terhadap korban, kemudian korban melakukan perlawanan. Pada saat keadaan terdesak, maka tersangka menghunuskan badik ke arah korban. Dia terpukul karena melihat sosok ayahnya udah terbaring lemah. Rabu 3 Juni 2026, sejumlah pekerja perkebunan kelapa sawit yang berada di kilometer 22, Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di tengah areal kebun sawit. Sosok mayat pria yang berlumuran darah diketahui bernama Muhammad Nur Yasin. Pria berusia 32 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai penjaga kebun sawit. Polisi yang mendapatkan informasi langsung menuju ke lokasi kejadian. Kebetulan tadi dari Kapospol Tangar menghubungi kami karena kami sebagai Kapolsek Mentaya Hulu, kami respon, terus kami langsung menuju ke Pospol Tangar. Karena itu kejadian menonjol, jadi kami langsung meluncur ke Pospol Tangar untuk memastikan apakah itu benar-benar kejadian pembunuhan. Kemudian kami bersama Pospol langsung menuju ke TKP, tempat kejadian perkara pembunuhan, memastikan itu korban ada di TKP benar-benar hidup atau mati atau memang pembunuhan atau tidak. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya beberapa luka tusukan di tubuh korban yang merujuk kecurigaan bahwa jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan. Hasil dari pemeriksaan kami di lapangan bersama Kadresrim bahwa memastikan itu benar pembunuhan karena terdapat luka tusuk di bagian sebelah kanan. Jadi ada seperti pembunuhan. Kalau hasil pemeriksaan ada 4 luka tusuk. Hasil dari penyelidikan awal terungkap bahwa sebelum korban Muhammad Nur Yasin ditemukan tewas, ia bersama 3 orang temannya yang merupakan pekerja kebun sempat menggelar pesta miras di depan sebuah warung di Desa Tangar. Setelah itu korban dan teman-temannya pergi membeli narkoba jenis sabu dari seseorang pengedar narkoba. Hasil dari investigasi kami menanyakan masyarakat sekitar yang ada di warung bahwa mereka ada mengkonsumsi minuman keras. Setelah konsumsi minum keras, kemudian cekcok antara korban dan tersangka, kemudian ke kebun untuk menghisap yaitu narkotika jenis sabu-sabu. Mereka di mana mendapatkan sabu-sabu? Mereka menemukan belinya di jalan, di sekitar di jalan, kemudian mereka menghisap sabu-sabu tersebut di kebun masyarakat. Setelah hari sudah mulai gelap, korban dan temannya langsung pergi ke kebun sawit untuk menggelar pesta sabu. Istri korban, Maryam, mengaku sempat merasa khawatir sebab sang suami tidak menghubunginya dan biasanya korban selalu memberi kabar. Itu udah khawatir, Pak. Terakhir lost kontak sama almarhum tuh malam Selasanya itu. Dia kan hari Senin pergi kerja dan itu ngomongnya juga sama anaknya. Posisi saya sedang sakit di situ kan, dia ngomong sama anaknya. Dia pun tidur juga sama anaknya juga pas malam itu, malam Senin itu. Nah, dia ngomong sama anaknya, bapak besok kerja gitu kan. Terus
Dia bilang juga sama anaknya, berpesan kayak gini, "Nak, kamu pintar-pintar ya di rumah, terus jaga mama juga." Gitu, kalau pengakuan anaknya pas tidur sama almarhum yang malam Senin itu. Hingga esok harinya, sang suami pun tak kunjung pulang ke rumah. Sampai akhirnya, Maryam mendapat kabar dari teman suaminya bahwa sang suami telah ditemukan tewas di kebun tempatnya bekerja. Bagai disambar petir di siang hari, Maryam dan anaknya segera pergi ke rumah sakit, berharap suaminya hanya terluka. Namun takdir berkata lain, sang suami pergi untuk selamanya. Hancur, Pak. Hancur. Serasa kaki ini udah nggak bisa nginjak lagi ke lantai. Saking hancurnya, apalagi melihat posisi almarhum udah ditemukan nggak bernyawa lagi gitu. Nah, karena dia kan pamitnya kerja, tapi pulang-pulang cuma tinggal nama gitu. Nah, dibilang sakit banget, Pak. Itu nggak ada bandingnya sama sekali. Tewasnya sang suami meninggalkan pertanyaan bagi Maryam. Apa sebenarnya yang menyebabkan sang suami tercinta tewas? Dan siapakah sosok pelaku yang tega membunuh suaminya?